Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi di playlist untuk BKD dosen. Ya. Kita akan bahas aplikasi Sister. Jadi sekarang sudah dibuka pengisian beban kerja dosen untuk periode atau semester genap 2023-2024. Jadi saat ini seluruh dosen diwajibkan untuk mengisinya, sehingga saya buatkan tutorial cara pengisian BKD di aplikasi Sister part 2. Nah, kenapa saya namakan part 2? Karena sebelumnya di part 1 atau saya udah pernah upload atau berikan tutorialnya di part 1, tapi waktu itu belum dengan contoh upload dokumennya. Nah, sekarang di part 2 saya lengkapi contoh untuk upload dokumennya. Baik, kita langsung masuk ke websitenya, ke laman websitenya Sister. Nah, ini penyebutannya kita boleh Sister strip pt ya teman-teman ya, .kemdikbud.go.id. Enter. Informasinya sekarang di Sister, login Sister itu pakai SSO atau single sign on, tapi tidak ada perubahan untuk akun masing-masing dosennya. Jadi silakan tinggal klik saja masuk. Jadi infonya setiap aplikasi dari Dikti semuanya masuk ke SSO PD Dikti ini. Kita masukkan email atau username kita, username saya. Oke. Ini dia tampilan sisternya teman-teman. Nah, yang mungkin untuk tambahan teman-teman ya, jadi kalau untuk pembukaan BKD itu tiap semesternya itu ada di menu layanan BKD rekap kegiatan ya. Jadi nanti yang oranye ini yang nanti kita bisa isi atau ada pilihan ini ya. Tapi nanti sebenarnya kalau untuk aplikasi sisternya sendiri semuanya nanti bisa digunakan bukan hanya di akhir periode semester ya. Tapi maksud saya gini, misalnya teman-teman ada penelitian mau dimasukkan terlebih dahulu silakan. Jadi bukan hanya waktu sesuai info di sini ya. Tapi silakan teman-teman, misalnya ada penelitian, masukkan di penelitian, ada publikasi karya ilmiah, masukkan di publikasi, kemudian ada paten atau haki, silakan masukkan. Begitupun dengan pengabdian teman-teman kan mungkin satu semester bisa beberapa kali. Jadi misalnya bulan pertama aja sudah ada pengabdian, silakan klik pengabdian misalnya sebagai pembicara, tinggal upload, nanti tambah ya, seperti itu teman-teman. Nanti kita contohkan. Nah, tapi nanti kalau untuk dari layanan BKD ini untuk rekap kegiatan, maka ini menunggu dari info Dikti maupun LL Dikti di wilayahnya masing-masing. Oke, jadi saya contohkan sekarang ini untuk mengisi BKD atau LKD ya. Jadi kalau BKD itu beban kerja dosen, nanti hasilnya adalah LKD, laporan kinerja dosen untuk periode genap 2324. Oke, di rencana ini nanti kita nggak usah buat, kita langsung buat laporan saja. Jadi klik lengkapi laporan. Nah, ini tampilannya, ini ada info untuk pengisiannya. Jadi sampai 30 September ya teman-teman ya. Jadi harus segera selesai. Oke, Tridharma ditambah penunjang ini adalah pilihannya. Kalau untuk tab biodata ini sudah otomatis ada atau sudah kecuali ada perubahan misalnya di jenjang pendidikan ya. Tapi kalau tidak ada masih sama pasti. Kita masuk, nanti ada pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, pelaksanaan penunjang, kemudian kewajiban khusus sektor.
Jadi teman-teman yang di bawah lektor ya berarti mungkin ada sendiri, tapi kewajiban khususnya nanti bisa dicek di masing-masing akunnya. Kemudian kesimpulan. Oke, jadi saya langsung klik di pelaksanaan pendidikan. Nah, teman-teman yang perlu diketahui ini banyak sekali bagian-bagiannya ya. Nah, tapi yang teman harus perhatikan, setiap bagian ini misalnya mengikuti diklat perjabatan golongan 2, ini masing-masing ada tarik kinerja dari portofolio. Portofolio itu tadi yang kita masukkan di sini, teman-teman. Atau nanti yang dari neo feeder ya, untuk pengajaran atau mata kuliah yang kita ajarkan. Untuk atau tarik kinerja dari portofolio ini adalah berarti semua yang ada di pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang itu kalau kita klik ini berarti akan masuk kalau memang nanti ada atau kita sudah inputkan. Yang baru tentu saja yang untuk semester sekarang. Tapi nanti kalau teman-teman mau menarik satu persatu berarti misalnya mengikuti diklat prajabatan golongan 2 berarti hanya ini saja. Ya. Atau nanti di yang A melaksanakan perkuliahan tutorial tatap muka. Oke, nanti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini mata kuliah yang saya ajar. Ini kan tadi melaksanakan perkuliahannya. Yang saya ajar ada 4 ini. Kalau nanti teman-teman belum nongol sama sekali, nanti bisa menghubungi bagian Biro Administrasi Akademiknya atau Kapodi ataupun nanti yang berwenang untuk menginput data-data yang kita ajarkan atau data-data mata kuliah yang kita ajarkan. Nanti kalau sudah diinputkan harusnya akan muncul ketika kita misalnya sudah klik tarik kinerja dari portofolio. Maka kalau belum, sedangkan teman-teman dosen ada mata kuliah yang diajarkan, bisa ditanyakan nanti. Sehingga nanti kalau sudah fix akan muncul seperti ini. Statusnya selesai defaultnya ya. Nanti ini ada penilaian, ada pertemuannya sesuai yang diinputkan di feeder juga, ada SKS juga sama. SKS DKD juga sama. Nah, yang lainnya silakan tag, misalnya membimbing seminar mahasiswa, saya nggak ada, atau membimbing kuliah kerja nyata yang KKN atau praktek kerja nyata atau PKL, nanti boleh silakan masukkan di sini karena tadi bagian-bagiannya atau lebih spesifikasinya banyak. Pendidikan, bimbingan mahasiswa, melakukan kegiatan pengembangan program kuliah tatap muka daring dan seterusnya. Mengembangkan bahan kuliah atau bahan ajar juga nanti masuk di pengajaran. Menyampaikan orasi ilmiah misalnya untuk acara atau kegiatan wisuda atau mahasiswa baru dan seterusnya. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi juga nanti silakan teman-teman masukkan di sini sebagai tugas tambahan. Dan masih banyak lagi ya. Nanti teman-teman silakan cek, sesuaikan kegiatannya dengan kegiatan yang teman-teman punya. Oke, saya masuk ke mata kuliah aja. Saya mau isi ini. Jadi ini kan belum ada bukti ajar ya teman-teman ya. Jadi kalau nanti kita dinilai oleh asesor, berarti asesor nggak mau nih. Pasti kalau nanti masih merah. Berarti cara menguploadnya adalah klik di, misalnya saya udah siapkan sebelumnya nih teman. LKD 2324 genap. Ini nanti untuk file-file penelitian, file-file pengabdian, pengajaran atau bukti kegiatannya ya teman-teman. Jadi kalau nanti yang masih banyak, teman-teman bisa jadikan satu nih. Ya. Oke, saya cek karena kita nanti mau memenuhi atau mau mengupload bukti ajar ya, supaya nanti keterangannya udah valid. Misalnya ini untuk evaluasi dan audit sistem ya teman-teman, mungkin berarti harus disatukan juga, disatukan terlebih dahulu. Misalnya saya buka bukti pengajaran EAPST. Nah teman-teman, biasanya sih kita ada surat tugasnya ya, ada surat tugasnya evaluasi dan audit sistem, kemudian nanti ada daftar hadirnya seperti ini, evaluasi audit sistem informasi. Sebenarnya satu lagi nih nilai ya, nilai nanti teman-teman juga boleh masukkan, teman-teman dosen boleh masukkan sehingga nanti akan lebih komplit ya. Ada surat tugas mengajarnya, ada kehadiran waktu mengajar, kemudian nilai sebagai atau penilaian akhir. Kira-kira nanti silakan disatukan teman-teman.
pakai Word, Microsoft Word boleh, atau misalnya sudah jadi PDF digabungkan sebagai PDF. Oke, saya mau mengupload bukti ajarnya. Klik bukti ajar. Nanti saya hanya menyentuhkan satu-satu aja ya, tidak ada bukti dokumen. Nah, maka klik di sini nama dokumen, misalnya ini bukti ajar atau bukti pengajaran. Bukti pengajaran EAPSI. Pilih dokumen. Nah, dokumennya misalnya, kalau teman-teman agak susah, pilih lainnya saja kalau enggak ya. Pilih lainnya saja. Nah, ini nggak perlu diupload, berarti ini harus kita taruh di Google Drive dulu karena ini hanya bentuknya tautan. Nah, saya sudah siapkan juga di sini, ini di Google Drive saya. Nah, cuma nanti saya belum taruh pengajaran. Ini masih bentuk Word ya, karena nanti kan yang diminta apa tadi? Yang diminta itu ya sebenarnya berarti kalau nggak ada keterangan boleh PDF file ya, jenis filenya ya. Oke, saya mau upload yang ini aja, EAPSI ya, ini saya contohkan untuk satu ini PDF nya teman-teman. Kemudian EAPSI. Oke, di sini. Oke, saya taruh situ. Tunggu dulu, sedang upload. EAPSI ini. Oke, selesai. Jadi kita ambil aksesnya, yaitu EAPSI, klik kanan di PDF EAPSI, bagikan. Jangan lupa teman-teman dibuka aksesnya ya, sehingga nanti asesor mau ngecek bisa. Kalau ini ditutup, klik siapa saja yang memiliki link. Oke, salin link, selesai. Kita taruh di link yang diminta tadi atau tempat link yang diminta. Oke, tempelkan di sini. Keterangan boleh, samain boleh. Kemudian simpan dokumen. File bukti kegiatan berhasil diunggah. Berarti kita udah berhasil mengunggah. Nah, ini bukti. Oke. Dan nanti pasti kalau kita balik lagi di yang di pendidikan itu nanti hasilnya, nah seperti ini teman-teman, berarti bukti ajar sudah ada. Begitupun nanti sama dengan sistem basis data tadi. Nah, misalnya boleh lah, jadi isi lagi ini misalnya bukti SPD 1 ya. Ini dokumennya lainnya boleh. Nanti tautannya ada di sini. SPD 1 ini klik kanan. Ini mudah-mudahan teman-teman jelas ya. Siapa saja yang memiliki, salin, selesai, kita pastikan gitu. Oke, simpan. Nah, berhasil juga ya. Oke, kita kembali ini. Nanti yang lainnya sama tuh teman-teman ya, yang lainnya sama. Ini tadi apa, ketua lembaga, nanti masih sampai saya di SPMI sampai 31 Desember, jadi masih bisa berlaku. Oke, kemudian saya beralih ke penelitian ya. Penelitian itu saya pakai publikasi saja. Publikasi berarti penelitian mana? Publikasi karya ini ya. Nah, ini belum ada nih. Kalau kita tarik,
tidak ada kinerja baru yang ditambahkan. Nah, berarti kosong. Berarti saya harus menambahkan supaya nanti di penelitian ini ada. Nah, caranya bagaimana? Klik saja teman-teman. Atau nanti boleh dari sini klik, atau dari penelitian kemudian publikasi karya, sama aja. Klik. Nah, kita tinggal tambahkan, tambah. Jadi yang ini udah kepake semua nih 1 Februari yang 2024 kemarin. Klik tambah. Klik tambah pelaksanaan pengabdian masyarakat, pelaksanaan penelitian. Ya, nanti teman-teman pilih nih. Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya, menerjemah, atau klik dulu. Apakah menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya, apakah nanti hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didiseminasikan. Nah, pilihannya banyak gitu kan. Karya ilmiah sesuai dengan bidangnya, nanti yang paling teman-teman bisa mengisinya ya, misalnya hanya publikasi jurnal di OJS, berarti ya diisikan sesuai yang itu. Jurnal internasional bereputasi, bukan monograf, buku referensi. Nanti teman-teman tinggal pilih mana yang paling cocok. Kalau jurnal berarti dalam bentuk jurnal internasional, bukan. Jurnal internasional bukan, jurnal nasional terakreditasi ya. Misalnya belum terakreditasi, kita cari deh. Hasil dalam bentuk jurnal nasional. Nah, saya rasa di sini teman-teman. Ini karena nggak ada keterangan tidak terakreditasinya ya, berarti kita pilih ini aja nih. Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional, artinya nanti per ISBN menerbitkannya dan diedarkan secara nasional juga. Kata ini ada nggak pilihannya? Boleh disesuaikan. Nah, karena nanti kalaupun nanti kita salah, itu biasanya sih yang membetulkan nanti asesor, misalnya bukan di sini gitu. Jadi kita tinggal pilih, udah kita misalnya pilih yang ini ya tadi ya, yang menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya. Kita pilih hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional. Ini yang ngomong akreditasi atau tidak terakreditasi ya, jadi kita anggap bisa masuk ke sini. Jurnal nasional saja. Kategori capaian, misalnya mana, jenis keluaran publikasi, aktivitas ditebas karena nggak ada bintangnya, berarti nggak apa-apa. Judul artikel, nah nanti saya mau cari dulu di jurnal Stikon. Oke, nah saya buka Infocom 22 Juli. Nah berarti yang ini ada nama saya nggak? Nah ini ya, Andre Fateha Mukidin. Nanti klik ini, tapi dibuka. Kalau nanti linknya kita copy ini ya, misalnya kita butuh linknya aja. Judulnya tadi apa? Berarti judulnya dulu kita copy. Oke, copy, masukkan ke sini judul, nama jurnal Infocom. Nama jurnalnya ini ya berarti ya, Infocom. Oke, Infocom. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan tuh tautan laman jurnal, berarti ini bisa yang ini ya saya. Tanggal terbit berarti tadi di depan itu 22 Juli 2024.
22 Juli ini volumenya berapa? Volume 17 nomor 2. Volume 17 nomornya 2 halaman. Jadi kita lihat sini. Oh, halaman yang mana? Baik. Ini halamannya 38 sampai 45. Oke, ya. 38 sampai 45. Yes. Penerbit Stikom katanya. Doi ISSN, kita pakai ISSN nya berarti yang ini 19786433. 19786433. Tautan eksternal apa ini? Oh, ini berarti tautan eksternal ini. Kalau ini tautan halaman jurnal berarti hanya sampai sini. Oke. Keterangan bahwa tidak diisi. Oh, jurnalnya harus diupload juga ini. Berarti kita download, teman-teman. Kita download jurnalnya PDF. Pasti di setiap jurnal pasti bisa di download nanti. Oke, saya klik. Oke, dokumen ini ada di download. Ada di download. Berarti file, klik di download. Tanggal sekarang. Nah, ini ya. Oke, nama dokumennya jurnal. Kemudian pilih dokumennya, boleh lainnya juga sama seperti tautannya ada lagi juga. Berarti kita pakai lagi ini. Nah, nanti kalau penulis silahkan dituliskan misalnya Andre Pateha Mukidin Iman Kadori 3. Atau kalau ini menuliskannya kalau memang mau dimasukkan oleh teman dosen salah satunya, nanti yang lain pasti akan muncul juga. Misalnya saya jadi penulis satu aja, afiliasi Stikom Cirebon. Perannya misalnya saya rubah ya, menulis. Oke, kemudian nanti misalnya ada lagi tadi Stikom Poltek Cirebon juga misalnya teman. Nah, akan ketemu teman-teman di perguruan tingginya. Kemudian nanti tadi siapa? Mukidin. Nah, Mukidin misalnya penulis. Penulis 2 sama ini. Nah, maka nanti kalau kita simpan, berarti jurnal ini yang kita inputkan juga nanti akan muncul di sisternya Pak Mukidin tadi, teman-teman. Itu seperti itu. Nah, data berhasil disimpan. Oke. Setelah itu, ini kan kita baru input di sini tadi ya, di penelitian publikasi. Jadi kita bisa cek atau balik lagi back, nggak bisa balik, berarti publikasi. Kita cek dulu, pastikan itu udah ada. Nah, ini dia 22 Juli 2024, kategori kayak gitu sesuai dengan POBKD. Jadi teman-teman nanti kalau tidak sesuai dia akan merah ya. Jurnal nasional hasil penelitian ini yang tadi barusan saya input. Nah, maka nanti kita balik lagi ke pengisian ini di publikasi karyanya. Ini kan masih belum ada nih, kita refresh juga belum ada. Nah, kita klik ini teman-teman, tarik kinerja. Nah, penarikan kinerja untuk kuliah ini berhasil dilakukan. Oke, nah sekarang muncul tadi jurnal yang sudah
diinputkan. Bukti pendukungnya sudah ada karena saya sudah melampirkan file jurnalnya. Infocom selesai, beban tugas 1. Ini otomatis mengisi sendiri. Nah, itu contohnya teman-teman ya, menginputkan jurnal kita yang sudah dipublish. Oke, itu sih. Kalau pengabdian, nah pengabdian, coba kita pengabdian. Pengabdian misalnya saya punya file, saya jadi misalnya pengabdian, pembicara di SMK Informatika, gitu ya. Filenya juga ini kalau ada beberapa berkasnya digabungkan dulu, in-house training, SMK Informatika Al Irsyad. Nah, ini undangannya saya sertakan juga, dapat sertifikat saya sertakan juga. Oke, mau upload ini sebagai contoh satu di pelaksanaan pengabdian. Berarti pembicara ini. Nah, ini belum ada, saya mau input juga. Nah, tambah nanti. Nah, rata-rata kalau pembicara insidental ya, tingkat lokal boleh karena masih di wilayah Cirebon, saya nanti isi insidental tingkat lokal. Klik tambah. Kemudian pelaksanaan pengabdian masyarakat, latihan penyuluhan. Nah, ini pendampingan pada masyarakat juga. Jadi kita pilihnya insidental tingkat lokal. Nanti kalau teman-teman diundang di tingkat nasional ya berarti mungkin ini, internasional ini, dan seterusnya. Kategori capaian luaran itu pembicara, pilih tabasnya tidak ada. Kategori pembicara kunci, judul makalah atau yang dibicarakan, judul ininya ya. Berarti yang tadi kita buka, nah, in-house training ya. Judulnya ini, pemanfaatan artificial intelligence, pemanfaatan AI dalam pembelajaran, nah gitu ya. Pemanfaatan AI dalam pembelajaran, pemanfaatan artificial intelligence AI dalam pembelajaran. Input sesuai itu. Nama pertemuan ilmiah in-house training, in-house training. Tingkat pertemuan lokal. Sekarang untuk guru-guru SMK, penyelenggara SMK Informatika. SMK Informatika Al Irsyad Al Islamiyah. Al Irsyad Al Islamiyah. Tanggal pelaksanaan. Nah, tanggal pelaksanaan itu kan 11 Juli. Nah. Oke, bahasa Indonesia silakan nanti diisi. Nomor SK penugasan. SK penugasan ini sebenarnya sih dari kampus ya. Kalau ada silakan, nanti kalau nggak ada dikosongkan saja. Oke, filenya saya upload juga. Filenya saya upload BKD pengabdian pembicara SMK. Oke, nama dokumennya pembicara SMK Informatika. Jenis dokumen lainnya saja. Tautannya berarti kita juga harus upload ke Google Drive ya. Yang tadi pengajaran pengabdian. Nah, pengabdian saya mau upload di sini. Oke. Mana? Kok belum?
pembicara SMK Informatika ini. Oke, ini ya. Jadi, klik kanan, kita bagikan, kita ambil linknya. Jangan lupa dibuka aksesnya. Jangan dibatasi, tapi siapa saja yang memiliki. Salin, selesai. Jadi nanti pastikan asesor bisa membuka. Oke, simpan. Nah, data berhasil disimpan. Kemudian balik lagi ke sisternya. Balik lagi ke tadi udah ketutup ya. Oh ini nih. Ini terlalu banyak juga. Oke, ini kan belum ada. Saya tarik ya. Saya atau refresh dulu. Nanti ada di menu pengabdian sebagai pembicara ini. Berarti tarik kinerjanya tombolnya ini. Klik. Penarikan kinerja untuk periode ini berhasil dilakukan. Oke. Berarti masuk. Nah, ini dia pembicara. Memanfaatkan artificial intelligence AI dalam pembelajaran. Tanggal penugasan, lokasi kegiatan, selesai. Beban tugasnya 0,25. Ini otomatis ya teman-teman. Oke. Itu saja. Nanti pelaksanaan penunjang juga teman-teman silahkan isi ya. Saya nggak usah contohkan, caranya sama. Saya udah ada nih pemilu tahun 2024 KPU RI, waktu itu masih sampai April ya, April. Jadi cukup. Kemudian kewajiban khusus lektor saya juga masih cukup, masih ada. Nah, ini terakhir kita lihat di kesimpulan teman-teman. Kesimpulan. Nah, ini tidak, TM itu tidak memenuhi. Jadi nanti kita acuannya ini minimal 3 SKS dan maksimal 16 SKS. Jadi kalau teman-teman atau di atas 16 berarti nanti akan tidak memenuhi. Jadi tidak memenuhi itu bukan berarti hanya kurang ya, tapi lebih juga nanti bisa jadi tidak memenuhi atau jadinya tidak memenuhi. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengurangi supaya nanti minimal atau sama dengan 16 SKS. Saya akan kurangi, nah misalnya di pendidikan nih saya terlalu banyak 19 ya, maka saya akan kurangi. Gimana cara menguranginya? Menguranginya bukan berarti dihapus, tapi teman-teman jadikan beban lebih saja. Nah, misalnya ini nih ya, TI 3 misalnya saya ini, jadi ini bisa diklik, ubah statusnya jadi beban lebih. Jadi kalau ubah status, kalau nanti beban lebih berarti dia nggak akan diakumulasikan sebagai kinerja kita. Oke, 4 tadi 20 diambil 4. Nah, coba kita cek lagi cukup apakah masih tidak memenuhi atau sudah pas. Oh, masih karena ada komanya ya teman, berarti harus dikurangi lagi satu nih. Misalnya di ini penelitian tadi 1, ya nggak apa-apa, di pengajaran lagi juga nggak apa-apa ya. Pengajarannya kita beban lebihkan sebanyak 2 mata kuliah di TI 2 deh. Ubah status. Oke, kita cek. Oke, 12,5. Kok jadi sedikit? Iya, nggak apa-apa. Karena kan ada beban lebih tadi ya. Ada beban lebih. Nih tulisannya. Jadi bukan berarti kita nggak ngajar misalnya, tapi di beban lebihkan karena supaya memenuhi. Nah, akhirnya tulisannya biru. Ini merah tidak apa-apa teman-teman, karena nanti akan menjadi biru sendiri ketika nanti sudah dinilai sama asesor. Nah, kalau posisi teman-teman sudah seperti ini, sudah memenuhi, nanti tinggal simpan permanen ya. Saya nggak lakukan dulu karena nanti saya mau ngecek lagi beberapa berkas yang belum saya masukkan. Jadi walaupun lebih nanti saya akan perbaiki lagi, karena berkas-berkas yang di sister ini acuannya nanti untuk kenaikan jabatan fungsional teman-teman. Jadi silakan masukkan banyak berkas atau kegiatan di sister ini supaya nanti kumnya banyak sebagai bekal kenaikan jabatan fungsional. Adapun kalau nanti statusnya di tiap semester itu tidak memenuhi karena kebanyakan, nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan tadi di SKS lebihkan statusnya supaya nanti memenuhi. Oke, kira-kira itu teman-teman.
Nah, nanti setelah ini selesai simpan permanen, itu penugasan asesornya lewat BKD atau akun BKD internal, baik prodi maupun perguruan tingginya. Nanti kalau memang sudah punya asesor sendiri, tinggal ngomong ke operator BKD internalnya atau petugas BKD internalnya bahwa saya mau diasesorin sama ini. Kalaupun biasanya satu institusi, biasanya bareng kolektif oleh institusi, sehingga nanti asesor tinggal ngecek atau kita tahu beres ketika penilaian. Oke, kira-kira itu yang bisa disampaikan. Memang sudah cukup lama, lumayan 35 menit ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dicek, silakan diisi sister BKD-nya. Kalau ada pertanyaan, silakan berkomentar. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share jika tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.